alhamdulillah semua sudah disebut besar. Dan tujuan komunitas ini, ingat ya, tujuan komunitas ini Karpala itu apa sih? Ada yang tahu nggak Karpala itu apa? Karpala Transjakarta. Ya. Dapat tadi ada dari Budani. Ayo. Yang nggak dapat mana berani. Definisi Karpala itu apa sih? Itu singkatannya. Jadi Karpala ini terbentuk dulu karena banyaknya insan PJ yang mempunyai hobi di alam, berkegiatan di alam, dan manajemen mewadakan. Nggak bisa habis deh. Iya nggak bisa habis deh. Menyalurkan hobi dan bekerja sistematik, berkelompok, berkomunikasi sampai dapat tujuan tertentu. Jadi alhamdulillah apapun kegiatan kita laporkan ke manajemen bisa didukung. Terus ke depannya emang suasananya memang kurang pas karena hujan. Sebenarnya inti dari pertemuan kita malam ini kita tuh berbagi kebersamaan. Ya kan? Dimana kita ini kan kerja untuk Transjakarta kan, Ya. dari segala bidang, segala penjuru mau di lapangan mau di kantor. Jadi ini yang akan kita implementasikan di kegiatan kita sehari-hari dalam pekerjaan. Mungkin yang nanti ada kendala di bidang apa, kanal ini bisa ketemu, bisa dapat langsung bantuan atau jawaban. Contoh nih di sini ada yang lima bermasalah, kita ada Erian langsung. Ya kan? Ya kan? Ada Erian. Terus kan kalau internetnya bermasalah ada Ines, ya kan? Ada Rio, ada Niko. Terus ada siapa lagi di sini? Banyaklah fungsi kita berkenalan di sini demi untuk memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Mungkin kalau di jalan yang macet nih Bu Ranti nih, minta patroli langsung Bu, sama Bang Dian. Dari sini jalurnya kan. Jadi tujuannya itu sini berkenalan, berbagi kebersamaan. Suatu saat kita ada kebutuhan apa mengenai kerjaan kita bisa minta tolong. Lebih enak kan? Mungkin kayak ada yang butuh kabel di kantor, kita bisa tolong dijajah. Ya, distriko mati, langsung cepet tuh AC panas. Jadi kira-kira itu, dan ini sebenarnya acara ini dadakan ya. Harusnya kita tutup terakhir itu di kemarin kegiatan Pulau. Karena dari manajemen bilang, bikin lagi kegiatan satu kali lagi. Tadinya saya mau planning aja. Ternyata banyak masukan dari teman-teman mengadain cancer dan engineering ya kita upayakan yang bisa. Terus kedua, kemarin saya ketemu Pak Suratman. Jadi titip pesan, secara nggak langsung, nggak janjian saya kita dipanggil. Nah, bahas kerjaan, kedua dia nyinggung masalah Karpala. Dia bilang, kamu KR Karpala jalan-jalan dulu, ya kan? Saya bilang wajib Pak, kan jalan-jalan kita anggota di lapangan kan. Masa kerja mulu, masa pimpinan aja jalan-jalan banyak jalan juga. Tapi dia titip pesan kalau kita jalan tetap dengan nama baik. Dan tahun depan, karena saya saat ini ditugaskan di tempat umum, saya disuruh koordinasi, kolaborasi sama umum terkait penanaman yang sudah kita lakukan. Dan saya juga udah bilang ke dia bahwa kita tahun ini menyebarkan bibit ke seluruh depo. Saya jelasin pengambilannya dari mana, ini dari mana penanaman perusahaan. Dia tuh mendukung, mengapresiasi. Makanya yaudah ya kayak gitu ditingkatkan. Jangan tentang tanaman, tapi juga tentang pemeliharaan lingkungan. Contoh dari sampah, kita bisa bikin bank sampah. Yang sudah dilakukan di pos ini kan baru satu tuh, bank sampah untuk plastik. Nanti kita akan perjuangan ke depo-depo. Mungkin tetap teknisnya pengambilan seperti apa nanti kita akan bicarakan lagi dengan bidang bank atau bidang depo. Jadi kepedulian lingkungan hidup kita ada. Jadi yang maunya perusahaan bilang kegiatan kamu jalan, tapi ada efeknya juga ke perusahaan. Sedikit banyak nanti kita ada kepedulian untuk perusahaan kita sendiri. Itu. Terus yang ketiga, mungkin saya akan menyampaikan program-program kita tahun depan nih. Ya kan? Tahun depan ini juga buat antisipasi buat cuti-cuti kalian nih, ya kan? Kita mungkin akan berkegiatan besar di 4 bulan sekali. Ya. Jadi jangan sampai bilang wah dadakan nih, kalau yang ada di sini diinfokan kita akan berkegiatan besar di 4 bulan sekali. Di tahun 2006 kita akan merencanakan di bulan April seusai Lebaran. Di bulan April mungkin kita akan langsung balik lagi ke pulau. Karena dengan pelajaran yang kita kemarin
lalui banyak analisa-analisa dan ini ya kita akhirnya menetapkan ke pulau itu di bulan April. Jadi pas 6 bulan kita tengok lagi tanaman kita, terumbu karang dan mangrove kita monitor langsung, dan nanti kita akan membuat suatu hal yang baru di sana untuk terumbu karangnya. Ya, lanjut di Agustus atau September, lihat cuacanya juga. Emang kita lagi bulan bagus. Kita akan berkegiatan di gunung. Ya. Nah, di bulan Desember kita akan seperti kegiatan ini, camping ceria, tapi ininya objeknya bisa lain, bisa canyoneering, bisa rafting, bisa camping, ataupun yang lain-lain. Nanti kita bikin kesepakatannya. Makanya kan saya sering nanya, kalau ada saran-saran di grup sampaikan aja, karena nanti kan aspirasi kalian sambil kita tampung sama pengurus ini, kita tanyakan balik mana yang pas, mana yang cocok. Jadi jelas ya, untuk tahun depan seperti itu kira-kira ini akan tetap prosedurnya April, Agustus, sama November atau Desember, ya kan? Jadi kalau yang dibilang wah nih dadakan kita nggak mungkin. Tapi dalam rentetan bulan itu kita akan kegiatannya ada seperti latihan wall climbing, scuba diving, atau dan lain-lain. Kita akan ada setiap bulannya, pasti kita ada kegiatan. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait program kita tahun depan? Oke, silakan teman-teman. Ayo, Mbak Ranti mungkin Ada usulan? tahu ada masukan juga, boleh. Lapar kali. Devi, hai, ada masukan nggak? Ulasan Ulas Bang. produk. Ada saran, masukan buat tahun depan? Jadi oke ya teman-teman ya. Mungkin dari saya cukup. Saya ingatkan kembali, apapun kegiatan kita masih di bawah label Transjakarta. Jadi jaga-jaga hal baik terkait kita berkegiatan, peduli juga sama lingkungan. Jangan sampai selesai dari sini itu yang camping orang mana tuh dari tadi kok kotor banget, itu nggak lucu ya. Pokoknya kita Karpala, karyawan kita alam. Jadi kita harus benar-benar menjaga baik perusahaan. Dan saya minta dari sini kita jadi keluarga. Sesuatu hal apapun yang pengen saya tanyakan, jangan ngomong di belakang. Di sini banyak pengurus dari teman-teman, mau disampaikan silakan disampaikan. Mungkin dari saya cukup. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Umum Bapak Kolilu dan jajarannya. Mari pertama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat, sehat, jasmani, penuh bisa dapat berkumpul untuk kegiatan Karpala. Amin. Pertama saya ucapkan terima kasih, saya sudah bisa bergabung dan diterima oleh teman-teman Karpala. Walaupun saya baru, tapi saya selalu mengikuti kegiatan Karpala dari pertama awal berdiri sampai sekarang. Yang kedua, perlu disampaikan bahwa kegiatan Karpala ini apa yang dikatakan dari Bapak Ketua benar, manajemen sudah mengetahui kegiatan Karpala sangat bermanfaat untuk membantu kontribusi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan kita di Transjakarta. Contohnya pada waktu kerja bakti, pada kebakaran, penanaman pohon, kerja bakti depo-depo itu salah satunya. Itu sudah membuat improve yang sangat baik untuk pengurus Karpala agar dipertahankan apa yang dikatakan Pak Ketua. Semoga Karpala ini bisa lebih baik dan lebih maju ke depannya. Amin. Yang kedua, perlu diketahui bahwa kegiatan Karpala ini agar bisa diimplementasikan, bahwa dari pagi sampai sekarang itu bisa diimplementasikan di pekerjaan, terutama dalam permainan lingkaran dan tadi pas manjat ya, tebing itu yang di pohon itu adalah suatu bisa diimplementasikan di pekerjaan. Ada yang tahu makna tadi kegiatan? Apabila ada yang tahu makna kegiatan yang tadi itu, akan saya kasih voucher. Ya, salah satu voucher Alfamart. Itu kegiatan Karpala dari pagi sampai
selesai, yang tahu makna untuk diimplementasikan ke kerjaan, saya kasih voucher salah satunya. Saya Pak Idris. Tunjuk tangan semua. Saya Pak Idris. Saya. Luar pengurus kali. Di luar pengurus. Kalau saya analisa dari kegiatan tadi dari tadi pagi, nah, seperti Pak Idris katakan tadi, analisa saya tadi bentuk permainan tadi game, tapi untuk membentuk satu kebersamaan bersama tim, dan yang kedua bisa mengambil keputusan di saat kita tidak dalam keadaan tidak nyaman. Menurut saya seperti itu. Empat. Ada lagi? Masih. Tambahannya mungkin koordinasi antar sama, terus saling menghargai pendapat dari orang lain yang ada. Kurang tepat. Berarti itu Ini berarti Kalau siapa? Ayo dong perlihatkan dong. Jangan dia orang Islam. Oh, bocornya lebih banyak. Jadi di luar dari SDM. Baranti dulu aja. Baranti. Jangan rasis, Idris. Kalau saya setelah dari kegiatan yang tadi itu pendapat saya itu adalah kebersamaan, fokus dan keseriusan terhadap satu pekerjaan gitu. Kalau menurut saya seperti itu, ketelitian, konsentrasi, gitu. Kebersamaan, kerjasama tim, itu sih. Benar ya belum? Sekali lagi kurang tepat ada satu orang. Benar tapi kurang tepat. Ayo Nopi. Diri dong biar kelihatan. Kalau dilihat dari pagi itu kita tentang ketepatan waktu. Kalau misalnya kita ingin bekerja kita harus tepat waktu. Jadi kita kalau pas tadi kita kumpul, kita di randonya harusnya jam 6, kita harus tepat waktu. Jadi sebelum jam 6 kita sudah ada di lokasi. Terus yang kedua adalah kita harus sabar. Dalam perjalanan kita ada di liku-liku ya kan. Jadi kita harus sabar dalam menjalani apapun. Terus yang tadi pas lagi naik tadi, climbing tadi adalah bentuk usaha kita. Kalau kita mau mencapai puncak, kita harus sabar, perlahan, dan menikmati segalanya. Kurang tepat satu lagi. Santai banget dah. Kasih tahu. Belum aja lu kagak mau ngasih puncak gua. Enggak mau dah. Sebenarnya jawaban Novi itu sudah tepat, cuman kurang satu. Adalah leadership. Ya. Leadership. Yang pertama adalah leadership. 100 dapat voucher. Ya kan? Dia kan mendekati Kita yang Novi itu kurang leadership. Di sini ada korlap, ada korwil, ya kan? Kita harus bekerja sama dengan tim apabila leadership berbicara dengan perintahnya sesuai dengan arahan, sesuai kontribusi. Apabila mau mencapai goalnya itu akan tercapai kerja yang baik dan yang benar. Leadership. Yang Panjat Pinang itu kita udah berusaha nih. Panjat Pinang. Panjat Pinang adalah usaha kita bekerja dari pagi sampai sore sampai malam dan yang lainnya untuk mencapai goals adalah kejiwaan, kemampuan kita, keseriusan kita, keikhlasan kita untuk bekerja akan mencapai goalsnya seperti megang bola. Contoh kayak saya tadi, itu perjuangan saya benar-benar. lebih kepada semangat. Berarti yang dapat sekarang Erian 20%. Jadi intinya kegiatan Karpal ini harapan kami, harapan hubungan serial, pesan dari pimpinan kami, Kasih, Budi Parsojo dan Kepala Departemen, mohon yang ada di kegiatan Karpal ini bisa berkontribusi, bersinergi, berkolaborasi untuk dilakukan di pekerjaan yang positif, yang negatif dibuang. Terakhir, kita ini pencinta alam. Apabila kita melihat sampah di depan mata atau di depan
pool atau di mana kita harap dipungut, karena kita pecinta alam harus bersih dan lain-lainnya. Karena di depo-depo terutama di depo Cawang kemarin habis mungkin Kepala Divisi Pak Suratman habis keliling, banyak sampah-sampah plastik dan botol-botol plastik. Tiba-tiba dalam 1 menit itu langsung bersih. Maka dari itu apabila kita melihat botol plastik dan yang lainnya di lingkungan perusahaan, mohon agar diambil atau dipungut, dibuang tong sampah. Jadi dari saya sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang, tinggal laku saya bersama bergabung pertama kali ini, mohon agar dimaafkan. Karena yang sempurna hanya milik Allah. Saya hanya manusia biasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah semangat sampai saat ini. Semoga kedepannya lebih semangat lagi di cuaca yang dingin-dingin begini. Jadi Karpala emang dibentuk dari beberapa komunitas yang suka naik gunung juga, dan digabung lah semuanya. Itu diulang lagi, saya ulang lagi ya. Seperti kata ketum, semoga kedepannya nanti kan kita ini akan digantikan juga dengan yang teman-teman yang di sini juga kan. Betul, regenerasi betul. Regenerasi, biar ada penyegaran. Ketua tetap KR. Siapa tahu. Ketua seumur hidup. Kan tergantung dari anggota juga sama teman-teman sekalian. Regulasi Kalau emang bagus Terus. ya terus. Semoga besok pagi cuaca lebih mendukung. Dan apa yang kita tentukan rundown yang besok kita jalanin, mudah-mudahan lancar. Amin. Dan pulang pun demikian, kita juga pulang lancar, aman, dan sehat-sehat semua. Amin. Udah, terima kasih. Sekian dari saya. Teman-teman harus tahu juga nih, Karpala terbentuk dari kapan? Karpala awalnya dari mana? Gitu ya, teman-teman juga harus tahu nih. Karpala itu mulainya tanggal 25 Agustus tahun 2021. Dan itu 2022, mohon maaf. 2022 itu terbentuk dari apa? Dari serikat-serikat yang dari kecil-kecil, komunitas teman-teman nih dari serikat awalnya. Dari serikat dikumpulin nih, serikat A, B, C, D, F, G. Udah tahu ya teman-teman, di Transjakarta itu termasuk serikat yang banyak gitu kan. Dan kita bergabung di satu tim yang pertama kali kalau nggak salah Karpala tuh sudah menjalankan, kita pergi ke Gunung Gede, terus ke Pangrango, terus kita udah pernah ke Cianjur juga sekalian untuk perbantuan bencana alam. Dan di sini juga kita ada pendirinya juga gitu, salah satunya ya. Salah satunya dari teman kita juga, sahabat kita juga yang mungkin hari ini juga teman-teman juga ada yang udah kenal, ada yang belum. Saya mau sambutan dari pendiri pertama juga, bareng-bareng juga ya Pak sebenarnya. Cuman ada salah satu yang belum banyak ngomong nih ya. Dia adalah Bapak Afrizal. Tepuk tangannya buat Bapak Afrizal. Silakan Bapak Afrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba. Salam rimba. Salam rimba. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Semangat ya. Jangan ngantuk. Belum makan jadi belum ngantuk. Baik, terima kasih kawan-kawanku semua. Hari ini kita selalu diberikan kesehatan buat kita dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan Tuhan Yang Maha Esa. Kita senang sekali ya hari ini teman-teman Karpala itu betul yang disampaikan Bu Dani tadi, bahwasannya kita salah satu pendirinya pada waktu itu, dan ada beberapa serikat pekerja yang memang membentuk suatu hobi ya, hobi yang dimana hobi ini kita jadikan satu kepada teman-teman semua, terbentuklah Karpala ini. Nah, pada perjalanannya banyak hobi
selain pendakian. Pada waktu itu memang khusus buat pendakian. Tetapi ada yang namanya pencinta air ya. Pencinta air maksudnya itu dia ke laut, ke sungai, ya kan, bahkan ke danau gitu ya. Dan juga disambung dengan penanaman mangrove. Itu juga salah satu market dari Karpala. Ternyata itu bisa membuat teman-teman dari manajemen ini bangga gitu ya kepada kita bahwasanya ada pencapaian itu. Di samping memang bibit-bibit yang disampaikan ketua tadi itu sudah ke depo-depo. Dan setiap ada kegiatan sosial, teman-teman Karpala ini saya lihat ya bisa saya unggulkan gitu ya daripada komunitas yang lain gitu ya. Wih, jangan dong. Waktu ada yang namanya bagi takjil Ramadan, itu juga teman-teman ikut andil di situ. Itu saya terharu loh sebenarnya. Karena di sepak bola nggak ada gitu. Ketua siapa ini? Perbaikan halte. Bubar. Ketika ada kejadian menimpa Transjakarta di halte-halte, teman-teman Karpala juga ikut bersih-bersih gitu ya. Bahkan merelakan waktunya untuk hadir dan ikut membersihkan halte tersebut. Itu sangat luar biasa buat kita gitu ya. Bahwasanya Karpala itu bukan hanya sekedar buat happy ya atau pendakian gitu ya. Ternyata ada sisi sosial yang sangat tinggi gitu. Nah, itu yang saya banggakan. Selanjutnya mungkin saya ucapkan terima kasih kepada coach kita ya, Om Buce ya, itu Om Buce luar biasa ya, mengawal dari awal gitu ya, dari awal setelah kita sebut aja namanya Kang Dobi waktu itu. Waktu itu coachnya Kang Dobi, sekarang beralih ke Om Bucai. Terus sangat luar biasa, kalau saya bilang itu care-nya luar biasa gitu. Dan dia tidak milih-milih nih, ini pengurus, ini anggota, nggak ada. Jadi ketika ada teman-teman yang memang membutuhkan beliau langsung tampil dan beliau memang mewujudkan itu. Dan itu sangat luar biasa buat Transjakarta gitu ya. Tidak seperti teman-teman yang di luar sana membutuhkan coach ya, yang seperti Om Buce ini, yang memang expert banget dan memang dia luar biasa ya, dari darat, laut, udara gitu ya. Ya berarti ada 4 elemen sebelum negara api datang. Itu. Jadi mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Saya lagi ucapan terima kasih. Dan di sini juga ada ustadz, ternyata bener. Saya juga berpikirnya ketika naik itu saya bisa sholat gak nih? Saya bisa beribadah gak nih gitu ya? Tiba alhamdulillah kita ketemu dengan orang-orang satu frekuensi di sini gitu ya. Alhamdulillah itu salah satu bukti ternyata kita memang bukan sekedar hanya pecinta alam, tapi kita juga benar-benar didukung dengan beberapa elemen-elemen tadi. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih atas semuanya. Saya ucapkan selalu jaya Karpala ini di Transjakarta, dan memegang nama baik Transjakarta itu sebenarnya berat, tapi kalau misalkan dilakukan dengan ikhlas dan tulus, insya Allah semuanya akan tercapai. Karpala! Salam rimba. Salam rimba. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya buat Bang Afrizal. Benar kata Bang Afrizal, kita punya coach adalah internasional yang bisa ke laut, udara, mana aja bisa ya? Mana aja bisa. Laut, udara maksudnya. Ya kalau kita kan pasti kan laut sama udara juga ya, karena kan buat pencinta alam air ya, air. Kan maksudnya udara itu kita bisa naik gunung kemana gitu ya kan. Jadi teman-teman di sini jangan pernah merasa aku nggak pernah bisa naik gunung, aku sudah tua gitu, jangan. Kalau bisa, kalau memang ada hobi. Pencinta alam ini adalah komunitas yang difasilitasi sama perusahaan. Pertama, terus kita menjaga silaturahmi atau bekerja sama yang baik sama teman-teman, benar nggak sih? Betul banget. Tepat sekali. Jadi buat saya, kenapa nggak dicoba? Jadi jangan merasa takut, jangan merasa apa. Karena apa? Saya yang udah tua pun yang merasa takut dengan ketinggian awalnya, tapi sekarang bisa. Gitu. Kenapa? Memang dari Om Bucai dan teman-temannya semuanya. Gitu. Jadi terima kasih banget Om Bucai. Apresiasi ini buat kita dari sini, kita dari yang nggak bisa jadi bisa. Terus teman-teman juga di sini saya lihat memang sudah ada member, tetapi masih newcomer atau orang baru yang baru ikut kegiatan. Ya bener ya? Siapa aja coba tanya deh, saya suka lupa nih. Nah, ada beberapa orang teman-teman, boleh nggak ya? Kita kan udah pengurus udah berapa tahun nih teman-teman nih, ya kan? Siapa namanya ketua kita, siapa nama bendahara
Karpala, siapa nama bendara Karpala. Ada yang namanya fungsi-fungsinya udah ada, kayak tadi kan si Bang WG adalah penasehat kita. Terus kayak Ustadz kita adalah ada Ustadz Pak Dodi gitu. Jadi semua udah ada nih, kayak Bang Devon adalah Bang Devon, Bang Dian, itu adalah tim-tim operasional nih dia nih, yang selalu sigap dan cepat. Ya, advance kalau kata orang ya kata Bang. Nah, kalau kita juga punya nih tim-tim yang buat dokumentasi, ada namanya nih Om Kirai, ada Fajar, ada Chandra. Jadi teman-teman udah paham di sini punya tupoksi bareng-bareng sama-sama untuk bisa mewujudkan apa namanya Karpala ini. Nah, saya pingin nih teman-teman, setuju nggak kalau misalnya dari teman-teman Karpala yang baru kita kasih tahu nih, boleh nggak sih punya kesan-pesan yang baik? Boleh nggak tuh? Boleh banget dong. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tolong kalau cinta jangan suami orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, sahabat Karpala yang saya cintai dan saya sayangi. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan, saya sudah diberikan kesempatan untuk bergabung dengan baik oleh Karpala, oleh anggota Karpala di sini. Tujuan saya itu adalah saya ingin mendekat lebih dekat lagi dengan alam. Saya ingin menikmati ciptaan Tuhan yang luar biasa melalui Karpala itu. Sebelumnya saya menyukai alam itu awalnya dari saya 2016 tergabung di relawan kemanusiaan di aksi cepat tanggap. Itu pertama itu di tsunami di Aceh, terusnya 2018 di gempa bumi di Lombok, Mataram, terus di 2009 tsunami Pandeglang, terus di likuifaksi di Donggala sama kabut asap di Riau. Nah, itu yang menyebabkan saya gabung di Karpala. Dari situ saya bisa saya sangat mencintai dengan alam. Saya tahu gimana alam sedang murka kepada manusia. Nah, itulah sebabnya saya gabung ke sini. Saya di sini pramudi di Pinang Ranti. Nah, itu perjalanan saya sangat berliku sekali. Awalnya saya di pramudi mikrotrans di JAK 10A di 2022, kemudian di 2023 saya di Minitrans di operator di salah satu yang di daerah di Ciputat, dan alhamdulillah saya diberikan rezeki yang tak terhingga. Akhirnya saya diberi kesempatan bergabung di Transjakarta. Betul, Masya Allah. Iya, karena setiap ucapan itu ketika kita ulang-ulang itu akan menjadi doa yang menjadi kenyataan buat kita semua. Amin. Ya. Dan semoga kehadiran saya di Karpala dan di Transjakarta dapat memberikan dampak yang positif dan bisa memberikan kontribusi yang baik ke dunia lokal ataupun internasional. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata keren-keren ya teman-teman kita, ternyata keren-keren. Insya Allah Karpala bisa go internasional. Minimal kita bisa ngebantu di Indonesia dulu lah ya, contoh kayak di Sumatera gitu ya. Sebenarnya sih saya mikir gini loh, kok Karpala nggak ada ya, ini sedikit ke sana. Saya pingin ngikut gitu loh, karena bisikin aja. Iya, ya masih dress gimana? Ngirim jadi kenapa saya bilang seperti itu? Kalau yang udah mempunyai jiwa Karpala itu jiwa sosialitasnya tuh terlalu tinggi. Jadi buat saya langsung gitu, jiwanya tuh meronta-ronta gitu. Tidak mikir anak, tidak mikir suami gitu kan. Jadi pikir cuman gimana caranya kita bisa ngebantu orang lain gitu. Karena itu adalah amal dari baik. Kalau sekarang belum bisa amal seperti itu, donor darah aja tiap bulan, 3 bulan sekali biar sehat. Itu sih yang menurut saya yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba. Salam rimba. Luar biasa. Ya, terima kasih kawan-kawan ya atas kesempatannya. Sebetulnya saya ikut bergabung Karpala itu sudah lama. Sudah dari awal ya gitu. Cuma ketika Karpala ada kegiatan,
Saya selalu daftar. Tapi ketika mendekati harinya saya cancel. Ya itu bukan apa namanya, bukan kesengajaan itu ya, karena memang situasional seperti itu. Udah belum Nah, cuman hari ini alhamdulillah saya bisa bergabung dengan teman-teman gitu kan. Karena memang pada dasarnya saya suka dengan kegiatan alam. Sebelum-sebelumnya saya apa namanya suka mengikuti kegiatan alam seperti ini. Alhamdulillah hari ini bisa bergabung, bisa sama-sama lagi ya kan, bareng-bareng lagi. Dan insya Allah ke depan nanti ketika ada Karpala ada kegiatan ya, program tadi ketua tadi bilang bisa akan ikut apa namanya bergabung gitu ya, daftar tapi cancel daftar dulu gitu. Nah yang kedua untuk kegiatan Karpala khususnya apa namanya penanaman pohon gitu kan. Itu kan di Depo Pinang Ranti kan ada itu penanam pohon kan gitu kan. Nah, itu bagus tuh di awal. Tapi saya lihat ke depannya itu kurang perawatan juga gitu kan. Nggak dirawat. Kurang perawatan. Sampai kemarin itu dari SDM kadifnya dia apa namanya sampaikan pada kita, tolong dilihat apa namanya tanaman-tanaman yang sudah ada di depo gitu kan. Nah dari situ kan saya lihat, karena saya punya rasa tanggung jawab karena anggota Karpala juga, nah kita apa namanya kita rangkul Pramudi bareng-bareng untuk kita rawat, kita siram bagus. Luar biasa, keren. Jadi barangkali itu aja yang sudah saya ingatkan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan, ya. Yang pertama, tambahan. Di sini kan kita ada Ustadz nih. Kegiatan kalau bisa tafakur alam. Kita mencintai alam, rohani kita harus dapat juga. Ya, ketua dan pengurus kalau bisa kita mengadakan tafakur alam. Ya, tafakur alam itu adalah bisa kita ketahui bahwa kita mencintai alam, tapi juga mencintai yang maha kuasa kita, yang Maha Esa yang ada di sini. Ya, jadi saya yakin semua pecinta alam, tapi kalau nggak rohaninya nggak dibubuhkan, kita tidak akan seimbang dengan alam. Ya kan, tafakur alam itu adalah kegiatan yang sangat bermanfaat untuk di pekerjaan atau di lingkungan dan yang lainnya. Jadi sesuai janji saya tadi, yang bisa jawab dapat voucher 50 mendekati, karena voucher sudah sobek saya kasih cash 50.000. Ya. Yang mendekati jawab Pak Iwan sama Pak bukan yang dua ini. Nopi ya, lebih ya. Tadi yang jawab lagi siapa dua? Pak. Saya. Ternyata voucher udah digesek sisa 10. Kopi sama siapa, Mbak Ranti? Enggak. Tadi ngopi doang ya? Pak kasih berapa? Kopi dong, CPR tambahin. Foto nanti foto. Foto sini sebelah sini Mas Idris. Tadi ya, insya Allah kalau kegiatan Karpala saya ikut akan ada kuis voucher 50.000. Untuk 2 orang. Ya. Selanjutnya kalau kita panjang umur, sehat, amin. Dan kegiatan 2026 kita masih ada sub kegiatannya, keanggarannya kita berdoa sama-sama mudah-mudahan Kumdes Karpala sub kegiatan anggarannya masih ada, dianggarkan oleh TJ, oleh dan pemerintah DKI Jakarta ya. Insya Allah saya bukan janji, tapi setiap ada kegiatan, apabila saya nggak ikut atau ikut voucher tetap ada berlaku. Foto dulu, foto. Amin ya. Oke, saya mewakili dari teman-teman tim pelaksana hanya menyampaikan terkait teknis untuk besok. Besok kalau sesuai rondon kita jam 5 itu sudah berangkat trekking. Jalurnya ke atas sana, kita akan menuju ke Waratu. Nanti turun nggak lewat sini lagi, kita turun akan mengikuti sungai ke air terjun yang sudah tadi dijelaskan oleh pelatih kita gitu kan. Nah, kalau jam 5 kita udah berangkat, minimal tuh setengah 5 kita udah siap.
Siap. Itu. Nah, dengan peralatan yang sudah disampaikan bareng oleh pengurus terkait equipment, jas hujan, jaket, sepatu trekking, kalau ada trekking pole, bawa trekking pole. Kalau yang nggak punya dan pengen menyewa, ada, mudah-mudahan ada stoknya. Bahkan kalau mau yang apa, daypack ya, hydropack ya, ada juga penyewaannya di situ. Bahwa kalau ada stok gitu kan, kalau misalnya sebagian gitu. Nah, untuk kita dari teman-teman tim pelaksana dibagi 3. Saya sendiri nanti berada di depan, di depan nanti. Kemudian di tengah ada teman Bung Dian Pramono, nanti Bung Niko, nanti malam akan menyusul Bung Lanang. Ada di tim belakang tim super. Tim super ini memastikan semua peserta itu ada di depan, tidak ada yang ketinggalan. Gitu. Nah, harapan kita cuaca, kita sama-sama berdoa cuaca dari malam ini sampai besok, walaupun cuaca di sini nggak masalah, itu menjadi bagian karena momen ini sulit kita dapatkan di perusahaan kita kumpul-kumpul gini, kita diskusi bareng, kita curhat bareng gitu kan, nggak kita dapatkan. Nah, kalau misalnya selama perjalanan dari pagi sampai malam ini ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan dari teman-teman atas nama pengurus dan atas nama teman-teman semua, kita mohon maaf gitu kan, karena jangan double di hati. Setiap candaan itu sebenarnya hanya ingin menghangatkan suasana, tidak ada maksud apapun di luar itu gitu kan. Itu. Oke ya, sepakat ya. Kalaupun nanti ada berjenjang serius ya itu nggak masalah juga. Cerita gitu. Gitu aja. Jadi sekali lagi kita sama-sama berdoa agar malam ini sampai besok cuaca kita bagus, pelaksanaan kita lancar sampai kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan sehat dan selamat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.